Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, sekaligus salam kenal. Kenalkan saya Puji Ilavian. Saya yang akan menempuh kelas perkuliahan Digital Repro di semester 3 untuk program studi teknik grafika. Dalam perkuliahan kali ini, pembahasan kita di awal ini adalah pembahasan tentang pengantar digital reproduction. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu reproduction. Mungkin teman-teman juga pernah mendengar kata-kata reproduksi. Kalau dalam bahasa Indonesianya tentunya reproduksi ya. Digital reproduksi adalah pembahasan tentang reproduksi sendiri sebenarnya cukup panjang sejarahnya kalau kita bicarakan tentang reproduksi sendiri, di mana reproduksi ini kalau di industri grafika sebenarnya lebih erat kaitannya dengan prepress. Arti reproduksi sendiri artinya membuat kembali, remake. Tentunya seperti layaknya makhluk hidup, ada proses reproduksi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup berikutnya. Contohnya ikan juga bereproduksi hingga menjadi ikan berikutnya. Tanaman bereproduksi seperti itu dan seterusnya. Kemudian, apa itu reproduksi dalam bidang grafika? Yaitu kita membuat sebuah produk yang kita produksi kembali. Contohnya, misalkan sebuah buku tersebut kita reproduksi kembali, kita buat kembali dengan teknologi yang tentunya sudah diperkenalkan sebelumnya. Yang dimana reproduksi tersebut kalau di teknologi cetak atau teknologi grafika sebelumnya biasa dikenal dengan istilah foto reproduksi. Kenapa itu foto reproduksi? Karena reproduksi menggunakan foto atau menggunakan cahaya, dimana reproduksi yang digunakan yang dibuat dengan menggunakan cahaya yaitu membuat kembali image yang sudah dicetak menjadi acuan cetak untuk diproduksi secara massal. Contohnya adalah seperti ini. Berikut adalah contoh dari reproduksi. Mungkin siapa yang nggak kenal lukisan yang ada di gambar tersebut? Ini adalah lukisan Mona Lisa. Lukisan Mona Lisa cukup terkenal sekali ya, dilukis oleh seorang pelukis internasional dari Paris, di mana lukisan tersebut sudah banyak direproduksi oleh para seniman-seniman, baik secara digital ataupun secara konvensional. Tentunya lawannya dari digital reproduksi adalah conventional reproduction atau teknologi reproduksi secara konvensional, yang sebelumnya tadi saya sudah katakan adalah istilahnya foto reproduksi. Foto reproduksi adalah bagaimana mereproduksi suatu gambar atau suatu cetakan ya. Tentunya yang biasa kita reproduksi adalah umumnya adalah gambar, image yang direproduksi. Kalaupun ada selain image yaitu adalah teks dan juga ada ilustrasi. Jadi dalam istilah reproduksi ini karena kaitannya erat sekali dengan prepress, tentunya teman-teman sudah belajar mata kuliah prepress atau persiapan cetak di semester awal. Nah, digital reproduksi ini sangat erat kaitannya dengan prepress, di mana prepress tersebut ada 3 hal ya. Kalau teman-teman ingat kembali apa sih yang dikerjakan dalam prepress? Yang dikerjakan dalam prepress ada 3 hal. Pertama ada image, kedua ada ilustrasi atau gambar vektor, kemudian ketiga ada teks. Nah, yang banyak digunakan untuk foto reproduksi tentunya image. Kemudian kita balik lagi kepada gambar di sini. Teman-teman bisa lihat ini adalah gambar aslinya lukisan. Kemudian lukisan Mona Lisa ini bisa direproduksi ulang ya, tentunya dengan cara banyak hal ya, baik dengan dilukis kembali dengan oleh seniman-seniman tertentu. Kemudian ada juga yang dilakukan secara digital reproduction. Artinya kenapa dilakukan secara digital ya, mungkin dia bisa lakukan secara scanning. Kemudian ada editing di sini. Teman-teman bisa lihat yang backgroundnya tadinya warna kuning kecoklatan, ya, hijau-hijau, kemudian dirubah menjadi agak kebiruan. Bahkan banyak sekali ya gambar-gambar yang dimodifikasi hingga mukanya berubah. Apalagi dengan sekarang teknologi sangat mudah sekali, teman-teman bisa mengubah muka yang ada di sini ya, menjadi muka teman-teman, misalkan seperti itu. Nah, ini yang yang sering terjadi saat ini karena
istilah reproduksi itu sudah mungkin jauh ditinggalkan, tapi prosesnya selalu kita lakukan. Baik, selanjutnya foto reproduksi versus digital reproduksi. Tentunya foto reproduksi ini adalah penerjemahan dari reproduksi secara konvensional, sedangkan digital reproduksi adalah teknologi yang terbaru, yaitu teknologi digital, di mana konvensional untuk foto reproduksi artinya pembuatan kembali acuan cetak atau mungkin objek cetak yang sudah dicetak, direproduksi ulang atau dibuat kembali menggunakan bantuan cahaya. Sedangkan digital reproduksi adalah dengan bantuan digital. Sederhananya seperti itu. Namun foto reproduksi ini sebenarnya erat kaitannya dengan persiapan cetak. Sebelumnya, ketika belum adanya teknologi digital, belum adanya komputer to film, belum adanya komputer to plate, bahkan komputer to print, teknologi satu-satunya untuk membuat acuan cetak yaitu menggunakan cahaya, yaitu foto reproduksi. Tahapannya sangat banyak sekali, banyak hal yang dilakukan pada proses foto reproduksi, mulai dari persiapan originalnya, kemudian persiapan film, kemudian penyinaran film, kemudian pencucian film, kemudian persiapan plat, kemudian penyinaran plat, kemudian pencucian plat, hingga plat tersebut diberikan treatment sehingga layak digunakan di mesin offset sebagai acuan cetak. Tidak hanya untuk plat, namun juga untuk acuan cetak lainnya seperti cetak sablon, kemudian cetak rotografur, kemudian cetak dalam atau cetak tinggi. Jadi banyak hal yang dilakukan pada proses fotoreproduksi. Hampir dikatakan 80% pekerjaan pre-press itu adalah fotoreproduksi. Namun dengan adanya digital reproduksi, tentunya fotoreproduksi sudah sangat berkurang. Pekerjaan-pekerjaan reproduksi secara konvensional sudah digantikan semua dengan teknologi digital. Tidak hanya untuk membuat acuan cetak film atau acuan cetak plat, namun acuan cetak juga bisa dibuat sebuah proses cetak juga dapat dibuat tanpa harus menggunakan acuan cetak, langsung menjadi sebuah produk cetakan. Baik, berikutnya saya coba tunjukkan kepada rekan-rekan mahasiswa sekalian bagaimana proses fotoreproduksi secara konvensional. Ya, dimana sebelumnya insan-insan grafika sebelum membuat sebuah cetakan, tentunya membuat sebuah acuan cetak. Tentunya pekerjaan pembuatan acuan cetak ini adalah pekerjaan prepress. Seperti yang teman-teman sudah pelajari sebelumnya di semester sebelumnya, tentunya prepress semester awal ya, semester 1, pekerjaan prepress atau persiapan produksi cetak grafika ini adalah pekerjaan persiapan untuk menghasilkan sebuah acuan cetak, baik acuan cetak tinggi, acuan cetak dalam, cetak sablon atau cetak saring, sampai cetakan offset, bahkan teknologi cetak digital. Kemudian bagaimana teknologi tersebut sebelum adanya digital printing atau digital prepress? Teknologi tersebut adalah fotoreproduksi, ya, di mana sebuah acuan cetak dibuat secara konvensional mengandalkan kemampuan cahaya. Bisa kita lihat dari video berikut. Ya, ini adalah kamera. Meskipun kamera ini adalah kamera film ya, namun kurang lebih sama ya proses yang dilakukan pada proses pembuatan film konvensional. Berikut adalah pengaturan penyinaran. Untuk proses penyinaran, tentunya fotoreproduksi ini menggunakan ruang gelap, artinya ruangan yang tidak ada cahaya selain cahaya lampu merah ya. Dan untuk ruangan sendiri juga harus diberikan cat atau warna tembok yang warna abu-abu ya, agar tidak memantulkan cahaya. Setelah itu baru film bisa dikeluarkan, film diletakkan, sambil disinari. Setelah proses penyinaran, film yang ingin dicetak atau yang ingin dicetak ya, dalam hal ini contoh berikut adalah proses pembuatan foto ya, ini dicuci dengan developer. Proses pencuciannya disebut agitasi. Agitasi adalah proses menggoyang-goyangkan film atau foto ya. Di sini kita pakai film foto bromide, jadi langsung menjadi foto. Beda halnya kalau kita menggunakan film offset,
Tentunya tahapannya sama, namun film yang digunakan yang berbeda. Oke, ini adalah developer. Cairan developer ini ada dua ya. Sebenarnya awalnya ada developer A dan developer B. Dimana developer A dan developer B ini dipadukan atau dicampur dengan perbandingan 50/50. Jadi setara antara A dan B hingga dia beraksi. Kemudian ini namanya stop bed. Ya, stop bed ini fungsinya untuk menghentikan sementara perkembangan dari agitasi tersebut ya, yang sudah di pencucian di developer. Perkembangannya kita tahan sejenak. Nah, ini menggunakan air biasa. Stop bed ini menggunakan air biasa ya, supaya perkembangan gambarnya terhenti dan kita bisa mengevaluasi sejenak. Seandainya kita temukan ternyata developingnya kurang, pengembangannya kurang, artinya banyak warna yang belum dapat, maka kita kembalikan lagi ke developer. Namun ketika sudah oke dan sudah cukup, kita akan pindah ke fixer. Nah, fixer ini kurang lebih 1 menit prosesnya, dan di fixer ini tentunya gambar tidak akan berkembang lagi. Jadi ketika di proses developer itu, kalau teman-teman melakukannya terlalu lama, otomatis dia jadi over developing. Jadi over developing ini menyebabkan warnanya jadi terlalu gelap, density-nya terlalu tinggi. Tapi kalau under developing tentunya terlalu cepat. Jadi tidak boleh over, tidak boleh under. Ini pengaruhnya juga terhadap dot gain. Nah, begitu juga kalau teman-teman membuat sebuah film offset. Oke, kemudian dicuci kembali dari fixer ke air biasa ya. Ini kurang lebih 5 menit. Dan ini prosesnya sudah boleh menggunakan lampu normal atau cahaya putih seperti biasa. Beda dengan halnya dengan sebelum ketika masuk ke fixer, tidak boleh digunakan cahaya lampu biasa. Harus masih menggunakan lampu merah. Atau mungkin teman-teman sering dengar istilah filmnya kebakar. Nah, itu kalau misalkan teman-teman menggunakan alat cahaya biasa, tentunya filmnya akan terbakar. Bukan terbakar artinya kebakar dengan api, cuman objeknya menjadi hitam semua. Nah, ini contoh hasil cetakan menggunakan film bromide. Jadi bukan menggunakan film offset, namun ini menggunakan film bromide. Film bromide ini tentunya menggunakan kulise foto sebagai acuan cetaknya, dan film ini sebagai hasil cetaknya. Nah, berikut adalah proses fotografi ya. Proses fotografi yang bisa digunakan oleh fotografer tentunya kurang lebih sama. Nah, ini adalah contoh untuk step penyinaran. Ya, step penyinaran ini dilakukan bertahap. Jadi kalau kita bahas gambar yang tadi, untuk mendapatkan penyinaran yang tepat, tentunya harus dilakukan beberapa step penyinaran. Step penyinaran itu diantaranya kita bisa coba misalkan 5 menit, setelah itu digeser kembali jadi 10 menit, geser lagi 15 menit, dan seterusnya hingga menjadi step-step tadi. Oke, dan step-step tersebut tadi, penyinaran itu seandainya penyinarannya berlebih, tentunya menjadi overexposure. Sama halnya seperti tadi over developing, kalau penyinarannya berlebih malah menjadi overexposure. Seandainya penyinarannya kurang, tentunya menjadi underexposure. Jika overexposure, tentunya gambarnya jadi dominan hitam atau terlalu pekat. Sedangkan kalau underexposure, tentunya gambarnya menjadi kurang pekat. Nah, ini berkaitan juga dengan film. Kalau seandainya di film offset, kalau seandainya film tersebut kurang pekat, ketika nanti diekspos menjadi pelat, tentunya menjadi pelat yang tidak terlalu pekat. Ya, meskipun pekerjaan ini semua adalah pekerjaan konvensional, namun pekerjaan konvensional ini sudah mulai ditinggalkan meskipun masih ada beberapa hal yang dilakukan. Bagi teman-teman sebagai insan grafika tentunya menjadi sebuah latar belakang ya. Jadi seandainya nanti teman-teman menggunakan proses konvensional atau meskipun sudah menggunakan proses digital, teman-teman masih tahu bagaimana proses tersebut dilakukan. Baik, kegiatannya apa saja yang dilakukan dalam proses foto reproduksi secara konvensional tersebut, mulai dari film exposure atau penyinaran film, tadi kita sudah lihat, kemudian film development atau pengembangan film, bagaimana pengembangannya tentunya dicuci tadi dengan developer, kemudian developer itu sudah terdiri dari dua bagian, developer A dan developer B, kemudian dimontas, montas itu adalah penyusunan halaman. Nah, penyusunan halaman ini adalah proses seperti ini. Ini kalau kita gunakan film, di sini ada selembar astralon, astralon tersebut digunakan sebagai layout tempat untuk melayout
film-film tersebut. Nah, proses pekerjaannya adalah mounting, menyusun film, kemudian film tersebut baru kita buat menjadi sebuah layar atau sebuah tatanan letak layout tersebut ya, sesuai dengan di mana posisi teks, di mana posisi film. Nah, untuk pekerjaan konvensional memang film antara yang image atau antara foto dengan antara yang teks itu dibedakan. Jadi kalau seandainya teman-teman mencetak dengan dua warna atau yang istilahnya biasa disebut dengan duotone ya, atau kita mencetak dengan 4 warna full color CMYK, tentunya filmnya akan kita buat 4 dan itu kita mounting, kita letakkan di atas film Astralon sesuai dan tepat sesuai dengan posisinya. Seandainya posisi tersebut bergeser sedikit, dialah yang menyebabkan misregister. Jadi tingkat akurasinya sangat ditentukan sekali dengan pekerjaan orang-orang pre-press. Beda sekali seperti sekarang. Kalau sekarang udah tinggal output film jadi dan posisinya sudah centering, sudah tengah. Proses separasinya sudah dilakukan dalam RIP. Sedangkan proses separasi yang dilakukan pada foto repro konvensional ini yaitu manual sekali, menggunakan filter RGB dan masing-masing filter juga bisa menghasilkan beberapa film. Oke. Kemudian proses selanjutnya adalah imposisi. Setelah menjadi sebuah layout cetakan, hasil mounting tersebut itu menjadi satu halaman. Sedangkan bagaimana menyusun halamannya? Seandainya teman-teman mencetak dalam selembar ukuran setengah plano atau ukuran plano itu ada 16 up atau 16 halaman. Nah, 16 halaman itu susun dengan proses imposisi. Imposisi itu adalah menyusun halaman. Jadi bukan menyusun layout. Layout itu sudah dilakukan ketika mounting. Tapi untuk imposisi adalah prosesnya menyusun halaman-halaman tersebut. Kemudian setelah kita membuat sebuah film yang ukurannya besar, ya artinya ukurannya setengah plano atau ukuran plano, setelah itu kita tempel ke plat offset dan plat tersebut kita expose, kita sinari dengan proses yang juga pakai cahaya namun tidak sensitif seperti kita melakukan di proses penyinaran film. Kemudian setelah plat tersebut disinari, kita balik ke proses plat development atau proses pencucian plat. Nah, setelah pencucian plat baru kita kasih gum dan plat tersebut bisa kita gunakan untuk menjadi acuan cetak. Dan itulah proses foto reproduksi sebenarnya ketika proses konvensional dijalankan. Namun sekarang digital sudah menggeser itu semua. Sebenarnya pekerjaan pre-press itu sudah sangat ringkas sekali, tidak perlu sepanjang seperti teman-teman dulu pernah dengar pekerjaan foto reproduksi secara konvensional. Sekarang teknologi sudah digital, jadi teman-teman cukup dengan mengoutput menjadi film atau mengoutput menjadi plat atau bahkan mengoutput sebagai cetakan dengan mesin cetak digital. Oke. Kemudian setelah kita tahu apa itu repro, kita akan mempelajari apa itu digital sendiri. Tentunya teman-teman sudah sangat tahu sekali ya, sebagai generasi Z, ya, tentunya sudah lebih mengerti apa itu digital. Ya, digital tentunya kalau teman-teman tahu dalam secara formologinya dalam bahasa Yunani artinya jari jemari, digitus. Digitus itu kalau kita hitung jari jemari kita orang dewasa, maka akan menghitung ada berapa jari kita? 10 jari. 10 jari itu tuh nilainya terdiri dari angka 1 dan 0. Makanya digital itu kalau teman-teman lihat matriksnya adalah 0101 atau on off yaitu bilangan biner. Nah, kemudian dari situlah baru menjadi istilah bit atau 1 bit. Hingga sampai sekarang teman-teman bisa mengenal ada kalau teman-teman install Windows ada 64 bit, ada 32 bit, artinya 32 pangkat 2 pangkat 32 atau 2 pangkat 64 yang bisa dihasilkan warna yang bisa dihasilkan oleh software tersebut. Oke. Kemudian prosesnya seperti apa? Tentunya digital sendiri sekarang sangat mempermudah ya. Kalau teman-teman contohnya membuat sebuah plat atau acuan cetak offset menggunakan digital, itu teman-teman sudah bisa menghasilkan raster meskipun tidak menggunakan film atau screening yang digunakan secara konvensional. Artinya implementasinya seperti itu. Bahkan hingga digital printing, teman-teman tidak perlu lagi menggunakan acuan cetak, ya tidak perlu lagi menggunakan foto repro yang secara konvensional, namun langsung menggunakan digital reproduction. Teman-teman sudah bisa menghasilkan apa itu AM screening, apa itu FM screening yang muncul pada teknologi cetak digital ataupun konvensional. Baik, dalam membahas teknologi cetak digital atau digital reproduksi, ya di sini teman-teman akan
menemukan istilah bitmap dan raster. Tentunya raster teman-teman sudah tahu ya, mungkin dari semester-semester sebelumnya. Sedangkan kalau untuk bitmap, bitmap ini biasa digunakan istilahnya oleh komputer karena menggunakan pixelize. Nah, gambar yang teman-teman lihat di sebelah kiri ini adalah gambar bitmap. Di mana gambar bitmap itu kalau seandainya kita perbesar, maka kita hanya akan menemukan kotak-kotak yang kadang kita bisa sebut gambarnya pecah. Padahal itu adalah konversi dari sebuah gambar yang ukuran resolusi besar menjadi resolusinya yang lebih kecil, di mana resolusi tersebut diekspor atau dikonversi menjadi pixelize. Sedangkan untuk sebuah cetakan offset atau cetakan grafika, ya kalau bitmap itu kita temukan di dalam software design, sedangkan untuk raster kita temukan dalam hasil cetakan. Supaya mesin tersebut bisa mencetak, tentunya sebuah cetakan tersebut kita ubah menjadi raster atau yang biasa dikenal di dalam teknologi digital printing atau digital reproduksi, yaitu raster image processing. Itu adalah unit yang mengkonversinya menjadi sebuah raster. Tidak hanya raster, tentunya cetakan tersebut kita bisa bagi menjadi separasi atau kita pisahkan warnanya sehingga warna tersebut bisa dicetak oleh mesin menggunakan 4 warna, ya, di mana 4 warna tersebut cyan, magenta, yellow, black akan menghasilkan ilusi warna yang akhirnya teman-teman akan menemukan kesan full color di situ. Oke, baik. Kemudian, jadi apa itu sih digital reproduksi? Digital reproduksi adalah sebuah kata ya, di mana mereproduksi data, di mana reproduksi data tersebut dikelola secara model atau proses kerja digital. Jadi kita mereproduksi atau membuat kembali sebuah cetakan atau data dengan cara digital. Oke, apa aja keuntungan dari digital reproduksi? Nah, digital reproduksi adalah menawarkan beberapa solusi sebenarnya. Ya, di antaranya solusi yang ditawarkan adalah menghilangkan proses analog. Ya, dimana tadi contohnya seperti saya katakan, mungkin teman-teman seandainya pernah melakukan proses konvensional akan merasakan sekali bagaimana membuat sebuah layout atau mounting film. Bagaimana memounting film separasi. Memounting film separasi itu tidak mudah teman-teman, di mana teman-teman harus menyusun 4 film dalam satu tumpukan dengan film yang berwarna hitam ya. Tentunya kita mengasumsikan nanti dia akan menjadi full color. Nah, kemudian 4 film itu ditumpuk menjadi satu. Tadi sudah saya katakan sebelumnya, di mana filmnya image, filmnya gambar dengan filmnya teks itu berbeda. Contohnya gambar ini misalkan. Gambar ini dengan teks ini berbeda filmnya. Teks ini berbeda. Gambar ini dengan teks ini berbeda. Nah, kemudian teks ini hanya satu warna, hitam dengan biru misalkan kan, dengan cyan ya. Katakanlah ini hitam semua, sedangkan image ini full color. Ya, image ini full color. Jadi image ini akan teman-teman temukan dalam 4 lembar film, sedangkan teks ini hanya teman-teman temukan di dalam 1 lembar film. Nah, untuk film yang warna hitam tentunya ada teks ini dan ada juga image hitam ini. Sedangkan untuk yang warna cyan tentunya hanya ada warna film cyan-nya ini, kemudian film magentanya tipis, mungkin katakanlah ada film yellow-nya sedikit di bagian hijau sini. Nah, kemudian ini harus kita tumpuk secara presisi per image. Jadi nanti teman-teman bayangkan akan menemukan sebuah cetakan yang kadang ada image yang register, kadang ada image yang tidak register, karena masing-masing image-nya itu disusun terpisah. Bayangkan berapa banyak proses analog yang dihilangkan di sini ketika teman-teman menggunakan digital repro. Tentunya kaitannya sama quality. Quality-nya lebih baik dibandingkan teman-teman menggunakan cara konvensional. Kemudian secara data elektronik yang teman-teman akan gunakan itu akan tersimpan ya dengan menggunakan digital repro, dimana seandainya suatu saat dibutuhkan lagi untuk mencetak ulang produk tersebut, teman-teman hanya cukup mengoutput dan kemudian teman-teman akan menemukan kembali cetakan tersebut. Oke. Intinya dalam sebuah proses digital repro apapun itu, prepress apapun, bagaimana prosesnya baik konvensional ataupun digital, tujuannya adalah bagaimana teman-teman mendapatkan how to create a copy seemingly identical as original. Bagaimana teman-teman membuat sebuah cetakan itu seidentik mungkin dengan aslinya, ya. Bukan dalam hal pemalsuan di sini ya. Ketika ada teman-teman tugas untuk mereproduksi atau ada klien yang ingin mencetak sebuah produk kemudian mencetak ulang, tentunya klien tersebut hanya mengirimkan hard copy-nya, bahkan
itu parah sekali ya. Syukur-syukur customer tersebut membawa soft kopinya, namun untuk percetakan-percetakan yang sifatnya tidak terlalu detail, biasanya mereka membawa hard copy. Teman-teman bisa ada beberapa peluang, diantaranya mungkin teman-teman bisa berkreasi sendiri untuk membuat desain baru, atau teman-teman harus terpaksa mengulang cetakannya dengan hard copy yang ada sebagai target, dan tentunya mencetak hingga menjadi sebuah reproduksi ulang ya yang seidentik mungkin mirip dengan aslinya. Oke. Ini tujuan dari perkuliahan kita. Mungkin next ke depannya kita juga akan mempersiapkan original. Dari sini teman-teman coba ke depan ya, tugas berikutnya belum saya jadikan tugas ya, cuman teman-teman siapkan dari sekarang untuk mengumpulkan original sebuah produk, baik mungkin cover buku atau teman-teman temukan isi buku, atau isi majalah, atau mungkin sebuah produk kemasan ya. Silakan teman-teman kumpulkan dan jadikan itu sebuah project buat nanti kita di ending perkuliahan ini kita buat reproduksinya. Oke. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Seandainya teman-teman ada yang ingin tanyakan, bisa tanyakan di forum diskusi. Nanti saya akan coba buat sebuah forum diskusi yang ada di e-learning. Kita akan bahas beberapa item ya tentunya yang berkaitan dengan digital repro. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.